Dalam dialog di program Sapa Malam kemarin, Duta Besar RI untuk Libanon, Hajrianto Tohari, mengatakan situasi di Libanon pasca terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh semakin memanas. Untuk itu KBRI mengusulkan situasi di Beirut menjadi siaga 1 kepada Kemenlu dan memberi rekomendasi evakuasi WNI secepatnya. Sebetulnya seruan atau lunaknya himbauan kepada warga negara Indonesia ini bukan sesuatu yang baru ya di Libanon. Karena sebetulnya situasi yang terjadi sekarang ini bukan dari situasi normal ke abnormal atau situasi dingin ke panas. Ya. Tapi kalau di Libanon itu situasi panas ke lebih panas lagi kira-kira. Ya tentu saja kita hari ini sebetulnya sudah kemarin ya kami sudah menyampaikan usulan untuk dan sekaligus pertimbangan-pertimbangan kepada Kementerian Luar Negeri untuk menetapkan Beirut dalam status siaga 1. Artinya dengan siaga 1 maka kebijakan dilakukan evakuasi itu dijalankan. Dan saya hari ini juga mendengar sudah diambil langkah-langkah persiapan untuk kemungkinan mengirimkan pesawat terbang dari Indonesia untuk dapat mengangkut warga negara ini. Pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh saat berada di Iran memicu kekhawatiran semakin meluasnya perang keluar Gaza. Haniyeh menjadi pemimpin kelompok pro-Iran kedua yang dibunuh dalam sepekan setelah pembunuhan Komandan Hizbullah Fuad Syukur di Libanon. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Sebelum dibunuh, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh terakhir terlihat saat pengambilan sumpah Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian pada 30 Juli. Sehari kemudian, pimpinan politik kelompok militan Palestina dukungan Iran tersebut tewas akibat serangan udara. Kepada channel News Asia di Singapura, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan, pemerintah Amerika Serikat tak mengetahui ataupun terlibat pembunuhan Haniyeh. Dalam jumpa pers terpisah, Blinken menekankan prioritas Amerika tetap untuk mengupayakan akhir konflik. Well, of course, I've seen the reports, and all I can tell you right now is, I think nothing takes away from the importance of, as I said a moment ago, getting to the ceasefire, which is manifestly in the interests of the hostages and bringing them home. Tak ada klaim bertanggung jawab atas pembunuhan ini, tapi para pemimpin Hamas telah menjadi sasaran serangan Israel, menyusul serangan terhadap Israel Selatan pada 7 Oktober yang memicu perang di Gaza. April lalu serangan udara Israel menewaskan 3 putra Haniyeh. Pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei yang bertemu Haniyeh sehari sebelum pembunuhan pemimpin Hamas itu telah menjanjikan pembalasan. Pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh terjadi di tengah meningkatnya dan meluasnya ketegangan di kawasan. Dengan serangan di dataran tinggi Golan akhir pekan sebelumnya yang lalu dibalas Israel. Serangan Israel selama ini lebih banyak ditujukan kepada kelompok proksi pro-Iran, Hamas di Gaza, Hizbullah di Libanon, dan Houthi di Yaman. Tapi kali ini serangan dilakukan di wilayah Iran dan ini menjadi sorotan Hamid Awaludin, mantan Menteri Hukum dan HAM yang bersama mantan Wapres Yusuf Kala terakhir bertemu Haniyeh pada 12 Juli lalu. Iran ini sangat terpukul karena di teritori dia ya kekerasan ini terjadi dan Haniyeh saya kira diundang untuk menghadiri acara pelantikan Presiden Masoud. Kalau orang diundang kan mestinya dilindungi toh. Ini akan terjadi kekerasan baru. Awal dari munculnya kekerasan baru yang bakal silih berganti datang. Analis lain juga mengkhawatirkan semakin meluasnya konflik. Meski Iran dan kelompok-kelompok proksinya juga sering ingin menghindari eskalasi. But I think Iran is going to look for a way to offset this and retaliate in a way that will satisfy domestic populations without triggering a broader war. So critically, this is a Hamas leader. It was not an Iranian leader. And so when we saw that response from Iran in April with attacks on Israel proper, those were actual Iranian commanders. Pertengahan April lalu, Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel.
membalas serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah, yang membunuh pemimpin militer Iran. Tak ada korban tewas dan menurut pasukan bela diri Israel IDF, sekitar 99% rudal ditangkal oleh sistem pertahanan kuba besi alias Iron Dome. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Saudara, Museum Paradoks di Inggris memberikan pengalaman menarik bagi pengunjung dengan efek khusus dan ilusi optik. Seperti apa keseruannya, kami akan hadirkan usai jeda.